Halo semuanya, perkenalkan nama saya Presela Sylvia dan rekan saya Monica Chandra. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai isolasi piperin dengan alat soflet. Berikut merupakan tujuan dari percobaan kali ini. Piperin dengan nama latin Piperis nicum L adalah senyawa alkaloid yang terkandung dalam lada hitam dan golongan tanaman Piperaceae lainnya. Di sini terlihat rumus struktur dari piperin. Terlihat bahwa piperin memiliki cincin benzena dan juga gugus karboksil, sehingga memiliki sifat nonpolar. Untuk rumus molekul piperin sendiri adalah C17H19F3. Lalu metode yang digunakan pada percobaan ini adalah metode sofletasi. Ekstraksi merupakan pemisahan senyawa berdasarkan sifat-sifat yang berbeda dari masing-masing senyawa. Tujuan dari ekstraksi ini adalah memperoleh isolat yang murni sehingga dapat digunakan untuk keperluan lebih lanjut. Namun, pada percobaan digunakan salah satu metode ekstraksi, yaitu metode sofletasi. Metode sofletasi merupakan metode pemisahan komponen-komponen yang ada di dalam zat padat dengan penyaringan berulang dengan menggunakan suatu pelarut sehingga akan didapatkan suatu isolat yang diinginkan. Berikut merupakan gambar dari bagian-bagian soflet dan juga fungsinya. Pemasangan alat soflet. Alat soflet ini memiliki 3 bagian utama yang terdiri dari perkolator, timbal, dan juga sifon. Berikut merupakan video tutorial pemasangan alat soflet. Prinsip kerja dari soflet adalah pemisahan senyawa dengan cara penyaringan berulang menggunakan suatu pelarut yang sama secara terus-menerus. Pelarut pertama-tama dipanaskan hingga menguap, lalu bergerak melalui pipa F menuju kondensor dan didinginkan sehingga bergerak menuju sampel dan pada volume tertentu akan mencapai batas sifon. Sifon yang telah penuh kemudian mengalirkan cairan sampel dan pelarut ke labu alas bulat. Volume pelarut yang digunakan pada proses ini disebut dengan volume 1 siklus. Sampel dan pelarut kemudian dipanaskan kembali. Pelarut kembali menguap karena titik-titiknya yang lebih rendah daripada sampel, dan hal ini menyebabkan siklus selanjutnya terjadi. Siklus yang ini terjadi terus-menerus dan semakin banyak siklusnya, maka hasil isolat yang didapatkan akan lebih murni. Berikut merupakan syarat-syarat pelarut yang digunakan pada metode sofletasi. Kelebihan dan kekurangan sofletasi. Kelebihan sofletasi adalah hasil lebih murni karena penyaringan dilakukan secara berulang kali. Jumlah pelarut yang digunakan sedikit karena pelarut turun kembali, tidak hilang menguap. Proses berlangsung secara cepat dan sampel yang diperlukan juga sedikit. Namun kekurangan dari sofletasi adalah tidak baik dilakukan untuk sampel yang tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian. Pelarut mudah menguap atau volatil karena memiliki titik didih yang rendah. Selain itu, harus segera dilakukan identifikasi setelah melakukan proses sofletasi. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Cara kerja dari modul piperin ini yang pertama adalah menimbang 50 gram serbuk lada. Lalu, sampel tersebut dibungkus dengan kertas saring dan dimasukkan ke dalam alat soflet. Lalu, ditambahkan juga pelarut etanol dalam proses ini. Kemudian dilakukan proses sofletasi selama 4 jam. Proses sofletasi ini sendiri berarti pelarut etanol dipanaskan, kemudian menguap dan bergerak melalui pipa F. Kemudian kondensor akan mendinginkannya dan pelarut etanol akan turun bergabung dengan sampel di bawah. Pada volume tertentu, volume ini akan mencapai batas sifon dan akan turun kembali ke dalam labu alas bulat. Peristiwa ini dinamakan sebagai satu siklus dan volume yang digunakan disebut sebagai volume satu siklus. Lalu hasil yang didapatkan dari proses ini adalah ekstrak cair. Proses siklus ini dapat dilakukan secara berulang-ulang secara terus-menerus. Pada percobaan ini dilakukan selama 4 jam, sehingga diperoleh isolat yang murni di labu alas bulat.
Kemudian ekstrak cair akan dipekatkan dengan alat penguap bertekanan rendah dan diidentifikasi secara KLT 1 dimensional dan 2 dimensional. Kemudian rendemen isolat, RF, dan titik lebur dari piperin dihitung. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan modul ini adalah cara menghentikan sofletasi adalah dengan mematikan pemanasan yang sedang berlangsung. Lalu harus diperhatikan pula bahwa proses ini tidak boleh terpapar matahari secara langsung karena sampel dapat mengalami fotodegradasi sehingga hasil tidak akan menjadi murni lagi karena terbentuk senyawa artefak. Lalu setelah didapatkan ekstrak cair, langkah selanjutnya adalah penguapan dengan tekanan rendah menggunakan alat rotary evaporator. Rotary evaporator sendiri merupakan alat yang berfungsi untuk memisahkan komponen-komponen di dalam campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya pada tekanan yang rendah. Pelarut etanol dengan titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu menyisahkan piperin yang telah terpisah dari etanol dalam boiling flash. Tekanan rendah digunakan pada percobaan ini agar tidak merusak struktur dari piperin itu sendiri. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari rotary evaporator. Rotary evaporator terdiri dari temperatur kontrol panel yang berfungsi untuk mengatur suhu pada water bath dengan temperatur yang diinginkan, tergantung titik didih dari pelarut. Yang kedua adalah water bath yang merupakan wadah air yang dipanaskan oleh hot plate untuk lampu alas yang berisi sampel. Kemudian, bagian selanjutnya adalah adjust lever, berfungsi sebagai tempat lampu alas bulat sampel bergantung. Kondensor berfungsi sebagai pendingin yang akan mempercepat proses perubahan fasa dari fasa gas ke fasa cair. Lampu alas bulat berfungsi sebagai wadah bagi penampung pelarut. Kemudian, flash clamp berfungsi sebagai tempat lampu alas bulat penampung bergantung. Berikut merupakan cara penggunaan rotary evaporator. Metode identifikasi kromatografi lapis tipis atau yang dikenal dengan KLT. Kromatografi adalah metode pemisahan komponen-komponen penyusun senyawa berdasarkan perbedaan distribusi komponen tersebut pada dua fase yang berbeda. Perbedaan ini tentunya disebabkan karena adanya perbedaan sifat kepolaran dari kedua fase tersebut. Fase pada kromatografi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase diam dan juga fase gerak. Fase diam adalah molekul yang tersusun sebagai bentuk padat ataupun cair dan menahan komponen-komponen dari memiliki kepolaran sejenis. Biasanya fase diam berupa polar seperti silika gel. Sedangkan fase gerak atau eluen merupakan fase yang membawa senyawa yang memiliki sifat serupa, biasanya nonpolar, untuk bergerak melintasi fase diam pada jarak tertentu. Contoh dari fase gerak atau eluen ini adalah etanol. Kromatografi lapis tipis atau KLT merupakan jenis kromatografi yang menggunakan pelat tipis atau silika gel sebagai fase diamnya. Komponen senyawa yang memiliki sifat atau kepolaran sama dengan fase diam akan lebih terabsorpsi sehingga tidak bisa bergerak jauh bersama dengan eluen. Sedangkan komponen yang memiliki sifat yang sama dengan fase gerak akan ikut melaju bersama fase gerak pada jarak tertentu. Jarak ini disebut sebagai RF atau faktor retensi. Hal ini tentunya didasari oleh prinsip like dissolve like yang menyatakan bahwa dua senyawa atau lebih yang memiliki sifat yang sama akan lebih mudah melarutkan satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan KLT 1 dimensional dan KLT 2 dimensional. Kromatografi yang telah dijelaskan sebelumnya dengan cara mencelupkan pelat ke dalam fase gerak, kemudian sampel bergerak ke atas mengikuti fase gerak dengan kepolarannya merupakan KLT 1 dimensional. Namun seringkali beberapa senyawa memiliki sifat yang mirip sehingga nilai RF-nya sama padahal senyawa tersebut merupakan dua senyawa atau lebih yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan KLT 2 dimensional atau KLT 2 arah untuk meningkatkan resolusi sampel. Cara melakukan KLT 2D ini adalah dengan memutar 90 derajat pelat yang telah dilakukan KLT 1D. Dengan demikian, spot yang tadinya tunggal dapat memecah kembali menjadi beberapa spot berdasarkan kepolarannya. KLT 2D ini memungkinkan pemakaian fase diam yang lebih luas untuk memisahkan campuran yang mengandung banyak komponen, sehingga tidak diperlukan fase diam tambahan atau fase diam yang lebih luas, cukup digunakan satu pelat fase diam saja. Selain itu, dua sistem pelarut yang sangat berbeda kepolarannya dapat digunakan secara berurutan pada senyawa tertentu, sehingga memungkinkan pemisahan campuran yang mengandung komponen-komponen yang berbeda kepolarannya namun memiliki sifat yang mirip untuk dapat berpisah. Contohnya adalah asam amino. Di sini terlihat bahwa ada perbedaan antara KLT 1D dan 2D. Pada KLT 1D terlihat bahwa semua memiliki RF yang sama. Contohnya pada yang berwarna biru tua dan biru muda memiliki faktor retensi atau RF yang sama. Padahal kedua jenis
Warna ini merupakan dua senyawa yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan adanya KLT 2D sehingga warna biru tua dan biru muda ini dapat terpisah. Dalam artian mereka dapat teridentifikasi sebagai dua senyawa yang berbeda, bukan sebagai satu senyawa yang sama. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan RF atau faktor retensi dengan kemurnian sampel yang kita peroleh. RF merupakan perbandingan antara jarak tempuh komponen terhadap jarak tempuh pelarut. Pada gambar terlihat rumus perhitungan RF. B merupakan jarak tempuh komponen dan A merupakan jarak tempuh pelarut atau fase gerak, sehingga dapat diketahui bahwa rumus RF adalah B per A. RF dapat terlihat melalui pengamatan di bawah sinar UV 294 nanometer. Pada KLT dilakukan uji standar dan uji sampel. Jika nilai RF sampel sama atau mendekati nilai dengan RF standar, maka dapat dikatakan bahwa sampel tersebut memiliki kemurnian yang tinggi. Lalu metode identifikasi selanjutnya adalah spektrofotometri UV vis. Prinsip kerja dari spektrofotometer adalah cahaya polikromatis yang diubah menjadi monokromatis oleh monokromator. Cahaya ini kemudian diserap oleh sampel dan banyak cahaya yang diserap atau absorbansi sebanding dengan konsentrasi sampel. Hal ini selaras dengan hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Di sini dapat terlihat cara kerja dari spektrofotometer UV vis. Yang pertama adalah cahaya polikromatis disinarkan dan diubah menjadi cahaya monokromatis berwarna kuning oleh monokromator. Lalu cahaya ini menembus sampel dan sebagian cahaya akan diserap dan sebagian cahaya lagi akan diteruskan. Cahaya yang diteruskan ini akan tertangkap oleh detektor dan dibaca oleh sinyal listrik sebagai konsentrasi dari sampel yang kita gunakan. Setelah itu dilakukan penyemprotan dengan reaksi Dragendorf. Reaksi ini digunakan untuk mendeteksi adanya senyawa alkaloid atau piperin dalam isolat yang kita peroleh. Setelah dilakukan KLT, plat disemprot dengan reaksi agar menimbulkan warna, karena seringkali hasil dari KLT berupa transparan, sehingga kita tidak dapat mengetahui adanya piperin atau senyawa alkaloid dalam sampel tersebut. Lalu, tanda positif dari alkaloid terlihat pada warna jingga yang timbul setelah dilakukannya penyemprotan reaksi Dragendorf. Hal ini menunjukkan bahwa alkaloid atau piperin berhasil terisolasi. Rendemen dan juga titik lebur. Rendemen dapat diketahui dengan menggunakan rumus bobot ekstrak dibagi bobot simplisia dikali 100%. Apabila semakin mendekati 100%, isolat yang didapatkan juga akan semakin murni. Pada percobaan ini, rendemen yang dihasilkan adalah 43,3%. Titik lebur. Titik lebur dapat diketahui dengan memasukkan hasil isolat pada melting point aparatus. Nilai titik lebur yang mendekati titik lebur teori menandakan bahwa hasil yang didapatkan sudahlah murni. Nilai titik lebur dari piperin adalah 122 hingga 121 derajat Celcius. Pada hasil percobaan, titik lebur dari piperin adalah 133 derajat Celcius. Selanjutnya, kami akan memutarkan video mengenai hasil percobaan dan perhitungannya. Perhitungan pertama adalah penentuan rendemen. Sebelumnya, kita perlu mengetahui massa sampel yang didapatkan. Massa sampel dapat diketahui dengan mengurangkan massa gelas beker ke sampel dengan massa gelas beker yang kosong. Didapatkan 93,38 gram dikurangi 71,73 gram dan dihasilkan massa sampel 21,65 gram. Lalu, persen rendemen dapat diperoleh dengan cara membagi massa hasil atau sampel dengan massa sekup KLT di awal dan dikalikan dengan 100%. 100% menghasilkan rendemen sebesar 43,3%. Titik lebur sampel piperin yang didapatkan adalah 133 derajat Celcius. Diketahui dari KLT pertama, larut yang terbaik adalah toluena banding etil asetat dengan RF 0,8. Sedangkan pada KLT kedua, RF diketahui dengan membagi jarak tempuh sampel dan pelarut. RF1D menghasilkan nilai 0,575 dan RF2D menghasilkan nilai 0,6. Indeks polaritas mempengaruhi kepolaran suatu senyawa. Semakin kecil indeks polaritasnya, semakin nonpolar sifatnya. Piperin merupakan senyawa alkaloid semipolar cenderung nonpolar sehingga diperlukan pelarut yang sifatnya sama, yaitu toluena. Toluena memiliki indeks polaritas di antara klorofom dan heksana sehingga dapat memisahkan senyawa piperin dari komponen-komponen lainnya seperti kalsisin, asiri, dan metilprionin dengan baik. Jika pelarut terlalu polar, senyawa tidak dapat terpisah karena tertahan pada fase diam. Namun jika pelarut terlalu nonpolar, sampel dan senyawa-senyawa lainnya tidak dapat memisah sempurna karena jarak RF antar senyawa yang terlalu dekat. Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan error pada percobaan kali ini. Dari data percobaan yang diberikan, berikut merupakan kesimpulan dari percobaan ini. Sekian penjelasan dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.